Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Omah Magot Jogja dengan aku Henry OMG. Salam ukit. Mudah-mudahan sahabat OMG senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat OMG, ada kabar bahwa pagi ini Minggu tanggal 12 Maret akan ada orang yang datang di OMG dalam jumlah yang besar, katanya sih sekitar 100 orang ya. Mudah-mudahan bukan suatu yang negatif, artinya tidak mungkin atau nggak tahu lah masalahnya, tapi minta doanya lah, mudah-mudahan bukan hal yang buruk ya. Jangan-jangan malah protes ya, komplain. Nah ini oke lah, kita tunggu saja. Sebentar lagi katanya mau datang. Ya untung saya dikasih tahu dulu ya. Saya udah siap-siap nih. Saya siapkan senjata senyum dan bersahabat. Oke sahabat, kita tunggu saja nanti ya. Akan kita kabar-kabari nanti. Oke, saya menunggu di depan nih. Omah Magot Jogja di depan pintu ya. Akan saya sambut dengan ramah. Nah, kita lihat dulu lah lingkungan OMG biar semakin kenal. Itu ada sapote di situ ya. Sebentar lagi mungkin berbuah atau belum. Nah, ini kacang Amazon selalu berbuah tanpa henti ya. Ini ada manfaatnya. Dan ini tuh manis loh. Manis, rasanya juga enak. Nah, coba makan ya. Nih. Tak coba makan nih. Enak. Manis, bun. Legit. Kacang Amazon, Yummy. Detik ini ternyata peserta sepeda yang datang ya. Nih, silakan. Woi, Pak Lurah, monggo. Ternyata Pak Lurah yang datang dan rombongan dari komunitas Gowes tuh. Pak, selamat. Saya tadi kita. Habis pindah ulang. Oh ya. Selamat datang para rombongan dari peserta CIAS di Omah Magot Jogja. Di mana nanti kita akan menyaksikan bagaimana budidaya proses. Selamat datang Pak Lurah. Magot yang Pengejang Pak Embis, Pengejang. telur sampai Dari mana Bapak? Saya dari UGM. UGM. Dari Mas Arif nih kamu. UGM semua ini Pak. Ya. UGM semua ini. Oh, saya bukan. Pundak dikaran digro wong pinter. Apa pinter? Kalau ngepak aku ya. Pak Adung. Ya. Wow, ternyata maaf saya coping dulu. Ini kloter pertama lagi. Oh, ya. Monggo. Ternyata teman-teman saya Pak OMG yang datang komunitas sepeda yang ada di Jogja. Ini dari Kelurahan Sumberharjo ternyata. Alhamdulillah, bukan hal yang menakutkan. Di sini kita ada istilahnya imut ya. Jadi integrasi ikan, maggot, unggas dan tanaman. Jadi hasil olahan dari maggot tadi itu bisa diintegrasikan, di mana Bapak Ibu bisa melihat ada berbagai tanaman, nanti ada hewan juga yang bisa dimanfaatkan dari hasil budidaya maggot. Di sini juga ada Bapak Hendri selaku owner Omah Magot, nanti akan menjelaskan kurang lebih selama 5 menit untuk penjelasannya gitu. Karena akan ada kloter berikutnya. Nanti mulai dari depan terintegrasinya seperti apa nanti dijelaskan oleh Pak Hendri. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak. Apa sih? Saya sambil pegang gini apa ya? Boleh. Maklum karo konten.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Camat, Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Bapak Kepala Dinas Pariwisata ya, Pak Gandung ini kalau saya panggil karena memang dulu. Pak Lurah Sumberharjo, Pak Wawan yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sudi mampir di rumah saya ini, rumah yang sangat mewah ya, mewah mepet sawah. Baik, tujuannya mungkin di sini kita akan mengenalkan proses pengolahan limbah skala rumah tangga ya, yang diintegrasikan dengan kegiatan peternakan, perikanan dan pertanian. Jadi saya punya tujuan ya, kalau seandainya limbah organik itu diolah tiap rumah, maka TPA itu nggak akan masalah. Artinya limbah selesai di rumah. Dan kemudian bagaimana supaya pengolahan limbah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan? Kita tahu limbah itu kan suatu yang apa ya? Yang kotor, yang menjijikan. Otomatis ya terutama ibu-ibu rumah tangga ini akan mempunyai keengganan atau malas untuk mengolah limbah itu. Nah, bagaimana supaya ibu-ibu ini senang atau mempunyai rasa peduli terhadap limbah organik, maka kita rangkaikan dengan kegiatan yang lain, yaitu dengan integrasi. Kita mengenalkan konsep IMUT, Pak. IMUT itu singkatan dari integrasi ikan maggot unggas tanaman. Nah, ini suatu integrasi yang menurut saya sangat keren. Kalau ini bisa dilaksanakan tiap rumah, insya Allah sampah bukan masalah, tapi sampah menjadi berkah. Oke, lanjut saja biar cepat, nanti saya perkenalkan secara singkat. Jadi intinya IMUT ini adalah saya integrasikan langsung antara unggas dalam hal ini ayam langsung dengan maggotnya. Dari integrasi itu maka kita akan dapat pakan untuk ayamnya, kita dapat pupuk dari hasil penguraian limbah itu. Nah, maggotnya ini sebagai pakan nanti untuk ayam dan untuk ikan. Pupuknya untuk apa? Untuk tanaman. Sehingga dengan pengolahan limbah model ini, selain rumah bersih, lingkungan bersih, ketahanan pangan juga terjaga. Oke, singkatnya seperti itu, nanti kita lihat langsung saja. Oke, monggo bareng-bareng menurut saya Pak Lurah, Pak Dinas, monggo. Wow, sampean. Nah, begini. Ini saya mau terangkan dari mana ya biar jelas. Dari Senen. Oh, dari sini aja, Pak. Kita dari awal, dari ujung. Dari sini. BSF. Ya. Monggo. Boleh sambil sana-sana. Ini lalat, ini sebelum jadi maggot atau setelah jadi maggot. Ini ada prosesnya dulu. Nah, ini ditampung Ya, pakai itu adalah kandang lalat. Ya nanti tak terang sebentar. Sabar, Mbak ya. Saya kaget loh. Oh iya ya. Oke. Berarti ini sebentar gini. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan kegiatan pengolahan limbah diintegrasikan, satu utama harus punya kandang lalat. Ya. Kandang harus punya karena ini nanti akan mendukung siklus itu. Karena kita tahu nanti mesin kita untuk mengolah limbah itu adalah maggotnya itu. Padahal maggot itu punya fase tertentu untuk dia tidak kemudian mampu lagi mengulir sampah, sehingga harus selalu ada. Sehingga kita harus punya kandang lalat. Dan kandang lalat ini tidak harus besar ini, bisa ukuran 1 meter kali 1,5. Itu cukup kalau hanya untuk rumah tangga. Ya, nah saya sampaikan dulu, lalat ini namanya lalat tentara hitam atau BSF atau Black Shoulder Fly. Kalau bahasa latinnya itu Hermetia illusion. Ya, ini sebenarnya dari benua Amerika, tapi sudah menyebar di seluruh dunia. Nah, lalat ini bukan sebagai penyebar vektor penyakit, biar Bapak Ibu tahu, sehingga tidak merasa wah ini apa nggak mengganggu. Lalat kan sebagai vektor penyebar penyakit. Ini beda dengan lalat Musca domestica atau lalat rumah. Ya,
yang sebagai vektor penyebar penyakit. Kalau ini enggak, kenapa? Karena ini sudah tidak makan. Jadi lalat itu enggak makan. Kalau lalat rumah itu makan, sehingga dia sebagai vektor. Dia makan sana makan sini, mencok sana sini, kemudian menyebarkan bakteri. Nah ini enggak aman. Nah kandang ini Pak ukurannya bebas. Yang penting kandang harus kena sinar matahari. Ya prinsipnya. Karena Pak aktivitas BASF ini sangat ditentukan oleh sinar matahari. Kalau misalnya nih suhunya udah oke, hari sudah lumayan agak siang, tapi kemudian mendung, maka dia tetap diam, mager. Ya dia akan diam. Yang belum siap kawin dia akan mojok sana mojok sini main HP sendiri gitu. Kemudian yang sudah siap kawin dia cari pasangan gitu. Yang siap bertelur dia akan bertelur. Itu kalau sinarnya cukup. Kalau enggak dia akan diam. Jadi ini adalah kandang ini hanya untuk menghasilkan telurnya saja Pak. Telur lalat. Satu lalat itu bertelurnya sekitar 500 sampai 1200. Banyak. Tapi dia hanya sekali bertelur. Sekali aja. Yang jantan begitu habis kawin mati. Ya. Rasanya biar habis kawin mati. Kemudian 2 hari kemudian. Bukan. Wah, seneng loh. 2 hari kemudian alat betina baru bertelur. Tapi mati juga. Sehingga maggot nanti itu yatim piatu. Ya toh? Dia kan nggak kenal bapaknya, nggak kenal ibunya sama sekali. Sehingga kalau kita mengolah limbah dengan maggot, kita dapat pahala. Ya toh? Loh yatim piatu Pak. Saya tiap hari berjuta-juta saya pelihara yatim piatu. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan Tuhan mencatat sebagai amal baik. Amin ya. Nah ini di sini pengenalannya. Nanti telur itu diambil, dikerok. Waktunya ini nggak cukup kalau saya terangkan detail ya. Yang jelas nanti telur dari sini kita kerok, kita tetaskan, kita inkubasikan selama 4 hari. Setelah dia mentas, kemudian seminggu kemudian baru kita tebar di tempat-tempat pembesaran atau tempat-tempat penguraian limbahnya. Nah dalam hal ini karena kita integrasi langsung dengan ternak ayam atau unggas, maka sebagian nanti yang penetasan itu ditebar di bawah kandang ayam. Integrasi ini wajib kandang ayamnya kandang panggung. Nanti bisa tidak situ. Ya, gitu ya. Sementara langsung ke sana. Ya, ini lautnya. Ini yang kecil. Telurnya nempelnya di mana? Oh ya, ini yang bertanya. Telurnya nempel di mana? Telurnya nempel di sini. Di situ ada tempat-tempat yang untuk bertelur sudah saya sediakan di situ. Di bawah Bu. Di kotak-kotak itu, di kayu-kayu itu. Nah di bawah kayu itu ada limbah organik yang fungsinya bukan untuk pakan lalat, tapi untuk memancing, supaya lalat itu bertelurnya di tempat itu. Karena BASF ini akan bertelur atau BASF ini akan menuju tempat sampah hanya sekali waktu. Kapan? Hanya pada waktu ingin bertelur. Sehingga BASF ini bersih, dia nggak mau yang kotor sebenarnya. Makan dia mampu bertahan. Nah makanya, karena dia nggak makan, maka usianya hanya sekitar 10 hari. Tadi 4 hari ada netes, 2 hari kawin, 3-4 hari dia bertelur mati, sekitar 10 hari. Nah dari mana energi hidupnya? Dari matahari ini dan dari cadangan makanan pada waktu dia jadi pupa. Ini berarti nggak disemprot air ya? Apa? Semprot air perlu seandainya kalau memang kelembabannya terlalu rendah. Yang disemprot daunnya atau? Ya daunnya atau dari luar sini aja bisa. Nggak perlu masuk ya? Nggak perlu, karena mengganggu. Masuk pun nggak apa sebenarnya, nggak menyengat. Ini nggak menyengat. Nggak kayak ini stres orang enggak ya? Oh enggak Bu, dia agak kuat. Dia anti stres. Biasanya kok pas Yang gampang stres kita ini loh. orangan. Nah, yuk waktunya yuk katanya. Namanya lalat apa Mas? BASF, Black Soldier Fly. Hermetia illusion. Di sini. Nah, sekarang di sini, kalau di situ udah cukup. Sini ya. Maaf, sini. Ini. Nih, maaf. Di sini Bu, prosesnya pengolahan limbahnya di sini ya. Di sini ini
Nah, yang diintegrasi langsung ini ayam, kemudian bawah maggot. Sehingga nanti kotoran ayam langsung diurai oleh maggot. Sekaligus di bawah ini sebagai bak sampah organik rumah tangga. Masuk sini. Sehingga kita tidak usah pusing-pusing biar maggot yang menyelesaikan. Kemudian nanti ayam ini kita kasih pakan dari maggotnya gitu. Kita ambil aja di bawah. Ya. Seperti itu, jadi kita dapat pakan dari mana? Dari sampah, dari kotoran ayam itu sendiri. Sehingga kita akan lebih efisien terhadap pakannya. Pak, sudah jadi anu nggak Pak? Ya. Sudah dilalat nggak Pak? Nanti lama-lama jalan. Kalau ini dibiarkan akan jalan, karena memang di sumbernya lalat. Anaknya itu anak sendiri Pak itu Pak. Maggot tidak beranak, yang beranak adalah lalat. Jadi maggot itu di sini ya segitu aja. Nanti dia akan menjadi lalat kalau udah tua, dibiarkan. Monggo. Masih ada perlu informasi lagi apa? Atasnya tadi penetasannya. Penetasan, oke. Penetasan di sini. Ini minta yang ibunya mau sebentar. Tapi kalau yang anu silakan. Oke. Iya. Tak lihat penetasannya. Penetasannya Nah, gimana? ini yang usia sudah siap ditebar. Ini telur-telurnya. Ya, Terus dikasih apa ini? ini telur. Oh, makanannya. Nah, ini telurnya. Penetasannya. Organik juga sama aja. Ini dikasih. Nah, ini setelah seminggu begini. Hmm. Nah, ini udah kecil banyak nih. Ini tinggal menebar tadi, Bu. Taruh Nih. di sana toh. Nah, ini per 10 gram saya nebarkan. Petasan. 10 gram itu nanti isinya sekitar 337.000 maggot. Itu kasih. Ya. Itu apa Pak? Telur baby maggot. Penetasan tadi telur di sini. Oh, itu telur pindah sini dikasih organik nanti seminggu jadi ini. Ya. Hanya begitu. Baru pindah sana. Ya. Telurnya Pembesaran. Ya. Telurnya kayak gini tapi ini udah menetas. Ini aja yang belum menetas nih. Telurnya ditaruh di situ tisu. Ya, sini udah menetas nih. Sebagian lihat nih. Ini belum menetas nih. Ini berat, Bu. Ribuan nih. Ya, total bisa 300.000 lebih. cara ngumpulkannya Pak itu Pak telurnya. Tadi saya bilang di kandang itu tiap sore kita ambil telurnya. Di kotak. Di papan tadi kita kerok. Dia nempel di kayu-kayu tadi toh. Iya, dia nempel di kayu-kayu, kemudian kita kerok, kemudian kita tetaskan di sini. Jadi itu selama seminggu atau 7 hari. Gitu. Oke. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo. infonya. Ya. Istimewa tenan iki. Pak, Ya. Itu berarti dibagi dua ya Pak, antara yang maggotnya buat pakan buat diolah, terus sama yang satu di kembang biak. Betul. Itu untuk mempertahankan siklusnya seperti itu. Sebenarnya kalau nggak paham, dia dapat maggot kemudian diaplikasikan, dikasihkan apa? Ayamnya atau kasih ikannya semua, sehingga kemudian dia terputus. Ini harus memulai dari awal agak panjang. Jadi siklus itu hanya 45 hari sebenarnya. 45 hari. Iya. Kalau bisa untuk bisnis cepat sebenarnya. Kita 15 hari udah panen kok. Perbandingannya biasanya berapa Pak antara yang buat diolah sama yang di kembang biak? Itu bisa sekitar 10% untuk bibit atau bisa sampai 20% nggak apa-apa. Atau lebih gampangnya jenengan punya tempat khusus untuk bibitnya. Kita perlakukan lebih spesial lagi supaya nanti rupanya bagus. Jadi memang ada tempat khusus untuk bibit dan ada tempat untuk produksi. Kalau mau. Peluangnya besar ya Pak ya, bisa 80% Bisa, untuk produksi. ya. Sangat, itu juga sangat. ada yang ambil, udah ada yang beli Pak. Sudah. Sekilo berapa itu Pak? Kalau untuk orang mancing itu sekilo 10.000. Sekilo 10.000. Iya. Tapi kalau untuk peternak komoditas seperti peternak ayam, ini kita jual 7.000-an. 7.000. Kilo ya. Ini nanti mau diambil lagi sebentar. Kalau telurnya nggak dijual telurnya. Dijual. Oh, jual juga. Di sini jual telur, jual pupa, pupa, jual kandang kecil, Selain ayam kasih makan apa Pak itu Pak? lele, gabus, nila, grames, semua ikan yang predator mau. Bagus. Selain untuk pakan biasanya untuk apa Pak diolah? Turunannya banyak sebenarnya. Ini nanti bisa masuk industri kan ada minyaknya juga. Oh ada minyaknya Pak. Bisa untuk sabun, kosmetik, makanan. Luar biasa turunannya sebenarnya.
Jadi ke depan ini dari sampah ini bisa nganu. iya. Bermanfaat Iya, ya saya mau contoh aja bahwa sampah jadi berkah. Info lanjut Gitu. berarti bisa hubungi sini Pak. Siap, monggo. Kita juga ada pelatihan. Kalau mau. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya. Kapan-kapan main ke sini langsung boleh Pak? Boleh. Bisa ngambil, bisa mulai komunitas magetnya bisa jual beli apapun itu bisa dijual. Nah itu yang kami belum, karena itu pakai teknologi bumi, jadi rupanya itu kan diproses sampai keluar minyaknya. Nah, minyaknya itu kan sedikit sekali. Jadi dalam sekian banyak kilo itu dia akan mengeluarkan sedikit lah untuk campuran. Jadi ya, kalau fitrah campurnya ada 2 lagi ketimbang. Kalau yang itu bisa untuk jamur fitrahnya, kalau yang Nih suasananya. Nih kloter kedua mau masuk lagi katanya. Jadi ada 3 kloter sekitar 100 orang. Ih, monggo. dan GSTC Eh, GSTC. Untuk oh ini kelompok kan. biru. Iyalah, kalau saya bolak-balik ke sini sama Mbak Sri juga. Oh, Pak Anu. Iya. Penyuluh. Kelompok biru sudah Monggo. masuk. Terima kasih Bapak Ji, informasinya. siap, monggo. Lagi ke Pak. Ji, monggo Pak, monggo. Ji, siap. Ini Pak Lurah saya ini. Pak Lurah kita ini. Ya. Pamit. Sukses Pak Henry. Bisa beri komentar? Ya. Gimana OMJ, Pak Lurah? Saya kira Omah Magot menjadi salah satu contoh pengelolaan sampah yang luar biasa di Sumberharjo. Sukses untuk Omah Magot, terus bergerak, terus bekerja, semangat. Terima kasih Pak Lurah. Selamat jalan. Monggo. Atos. Wah, ini pimpinan kita. Bos kita Sumberharjo, Bapak Wawan. Nanti direk di Dom Pak, monggo. Oke, siap. Kalau nggak ada acara. Oke, nanti tak lihat situasinya. Ini udah selesai? Masih ada? Udah cepet? Udah ikut semua tadi. Oke, sip. Nanti siang ada ini acara. Oh iya. Jenengan sebentar, Mas. Saya minta Gimana? statement jenengan. Gantengnya sempurna. Gimana OMJ? Mantap. Mantap. Oke. Informasi yang sangat mantap sekali. Terima kasih. Oke. Lanjut. Kita diberangkatkan untuk kelompok biru dan tambur. Jangan masih ketinggalan. Rute terus kemana? Rute ke Gambaran Pak. Yang gambar, nggak salah. Di sawah itu. Oh ya. Di balon. Oh iya. Nah itu di Klero Pak. Iya. Siap. Oke, selamat jalan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mampir di Omah Magot Jogja. Yes.